Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Liftitah Ainil Karimah, dan 3 rekan saya, Cindi Wahyu Chandra Agustin, Hilyatur Rohmaniyah, dan Afita Setiawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penilaian harga saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian saham. Husnan menyebutkan bahwa sekuritas atau saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Selanjutnya, konsep saham. Umumnya perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat luas adalah perusahaan yang telah berdiri selama rentang waktu tertentu dan mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Diharapkan pada masa yang akan datang, keuntungan tersebut bisa tetap dipertahankan atau ditingkatkan, sehingga pemilik perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, ketika seorang membeli saham sebuah perusahaan, sebenarnya bukanlah membeli perusahaan pada masa kini, akan tetapi yang dibeli adalah masa depan perusahaan. Dengan kata lain, seorang itu membeli prospek perusahaan. Jika prospek perusahaan membaik, harga saham tersebut akan meningkat. Selanjutnya, mengenai pengertian harga saham. Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Menurut Hartono pada tahun 2003, harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Pengertian harga saham menurut Abdul Halim pada tahun 2005, harga saham adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Hal ini terjadi setelah saham itu tercatat di bursa. Menurut Agus Hartono pada tahun 2001, harga saham adalah harga yang terjadi pada pasar bursa yang ditentukan oleh para pelaku pasar dalam menentukan jumlah penawaran dan permintaan atas suatu saham. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis saham. Jenis saham berdasarkan pelarian haknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, saham atas unjuk atau bearer stock, di mana jenis saham ini sangat mudah untuk dipindahkan seperti halnya mata uang. Maka dari itu, kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. Kemudian yang kedua adalah saham atas nama atau registered stock. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan, sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama, maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Saham ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Maka dari itu, apabila saham ini hilang, maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian. Kemudian yang kedua, jenis saham berdasarkan hak tagihan atau claim. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa ini merupakan hak perseroan tersisa yang menanggung resiko terbatas apabila terjadi kerugian dan menerima manfaat apabila terjadi keuntungan. Saham biasa ini mempunyai hak yang sama bagi pemegangnya yang dapat menentukan jalannya perseroan melalui rapat umum pemegang saham. Sifat-sifat saham biasa ini yang pertama yaitu klaim residual, yang berarti pemegang saham mempunyai hak terakhir atas aset dan penghasilan perusahaan. Yang kedua, dalam keadaan likuidasi, pemegang saham berhak atas bagian penjualan aset perusahaan setelah dibayarkan kewajibannya kepada petugas pajak, karyawan, pemasok, pemegang obligasi, dan juga kreditur. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terbatas, yang artinya kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham itu terbatas pada investasi saham yang dimilikinya saja. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan juga saham biasa. Saham preferen ini mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Kemudian saham preferen ini dipisah lagi menjadi saham preferen kumulatif, yaitu saham preferen yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kedua, saham preferen tidak kumulatif, yaitu pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh. Kemudian yang ketiga, saham preferen partisipasi, di mana di samping memperoleh dividen, tetap juga akan memperoleh bonus dividen manakala perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan. Yang keempat, saham preferen convertible, yaitu saham preferen yang dapat diukur dengan surat berharga lain. Selanjutnya yaitu jenis saham berdasarkan kinerja perdagangannya.
Yang pertama, saham unggulan atau blue chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, yang memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Kemudian saham pendapatan atau income stock, yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan dari tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu saham pertumbuhan, yaitu saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Yang keempat, saham spekulatif, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Kemudian yang kelima, saham cyclical atau counter-cyclical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Selanjutnya terdapat strategi portofolio saham, di mana strategi portofolio saham sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu strategi portofolio saham aktif dan pasif. Strategi portofolio saham aktif merupakan strategi di mana investor aktif menyeleksi saham sesuai berbagai informasi yang didapatkan, kemudian melakukan analisa pergerakan harga saham. Investor dengan strategi ini lebih aktif dalam perdagangan saham. Strategi ini memiliki target utama menghasilkan imbal hasil melebihi rata-rata return pasar. Sedangkan strategi portofolio saham pasif adalah strategi di mana investor biasanya bersifat pasif dalam hal membeli penjual saham. Meskipun begitu, investor masih memanfaatkan data dan analisa untuk pengambilan keputusan beli atau jual saham. Dengan menerapkan strategi ini, investor cenderung melakukan evaluasi perusahaan secara mendalam terkait kinerja keuangan maupun berbagai hal lain yang bisa berpengaruh pada kinerja perusahaan dan harga jual saham. Selanjutnya, metode dan teknik penilaian harga saham, di mana investasi dalam saham memberikan prospek bahwa suatu jumlah yang relatif kecil dapat tumbuh menjadi jumlah yang cukup besar sehingga menarik bagi perorangan, rumah tangga, pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Untuk dapat memilih investasi yang aman pada saham, investor memerlukan teknik untuk menilai harga saham yang akan dibeli ataupun kemampuan saham tersebut memberikan dividen di masa datang. Teknik yang benar dalam analisa akan mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi. Salah satu teknik penilaian saham yang sering digunakan oleh para analis adalah teknik price earning ratio. Selanjutnya, penilaian harga saham, di mana penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seseorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu bisnis atau ekuitas pada saat tertentu. Penilaian saham juga diartikan sebagai suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham. Penilaian saham dapat dilakukan menggunakan dua analisis, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Di mana analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Analisis teknikal mengamati pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Model analisis teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di masa yang akan datang berdasarkan kebiasaan di masa lalu. Di dalam analisis teknikal, informasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat utama untuk analisis. Sedangkan analisis fundamental merupakan suatu usaha untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih melalui analisis perusahaan, analisis industri, serta metode lain yang mendukung analisis yang akan dipilih. Pada dasarnya terdapat dua metode dalam analisis fundamental yang pada umumnya digunakan dalam penilaian saham, yaitu metode laba atau price earning ratio dan metode nilai sekarang. Terdapat tahapan analisis untuk melakukan analisis fundamental, yaitu dengan analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis spesifik. Selanjutnya, dalam analisis teknikal terdapat beberapa metode yang sudah umum digunakan sebagai referensi para investor atau analis pasar modal saat ini, yaitu metode price earning ratio, metode perkiraan pendapatan, dan metode harga ke buku value. Yang pertama, metode price earning ratio, di mana
Metode tersebut digunakan untuk menentukan nilai intrinsik atau harga wajar suatu saham dengan cara mengetahui berapa besar perkiraan kembaliannya yang akan diperoleh apabila investor membeli suatu saham tersebut. Dengan rumus, harga saham dibagi dengan laba per lembar saham. Yang kedua yaitu metode perkiraan pendapatan. Selain metode price earning ratio, metode perkiraan pendapatan juga bertujuan untuk menentukan berapa nilai intrinsik atau nilai wajar suatu saham, kemudian membandingkannya masing-masing pergerakan dari transaksi pergerakan harga saham tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode harga ke buku value. Metode tersebut adalah hasil perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham diperoleh dengan cara membagi seluruh modal sendiri perusahaan dengan semua saham yang telah dikeluarkan dan penyetor penuh. Metode harga ke buku value menggambarkan seberapa besar para investor menghargai nilai buku saham perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan saham. Tujuan lain dari penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual tersebut dapat memberikan tingkat return sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Kemudian jenis-jenis penilaian saham. Menurut Tendlin tahun 2010, penilaian harga saham dikenal dengan adanya 3 jenis. 3 jenis nilai yang berhubungan dengan saham. 3 jenis tersebut memberikan makna yang berbeda. Ketiga jenis penilaian saham tersebut, yang pertama ada nilai nominal atau nilai intrinsik, kemudian yang kedua ada nilai buku, dan yang ketiga ada nilai pasar. Yang pertama, nilai nominal atau nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang ditetapkan oleh penerbit surat berharga yang berbeda dengan nilai pasar dari efek. Nilai intrinsik atau nilai nominal tersebut menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari saham. Nah, dari nilai intrinsik intrinsik tersebut atau nilai nominal tersebut memiliki 3 pedoman. Yang pertama, apabila nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar saat ini, maka saham tersebut dikatakan under value atau harganya terlalu rendah. Maka saham tersebut seharusnya dibeli, atau apabila sudah dimiliki, maka saham tersebut harus ditahan. Kemudian yang kedua, ada nilai intrinsik apabila kurang dari harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai over value atau harganya terlalu mahal. Maka dari itu saham tersebut sebaiknya dijual. Kemudian yang ketiga, apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar pada saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan. Kemudian jenis yang kedua ada nilai buku. Nilai buku yaitu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku menunjukkan aktiva bersih atau net asset per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nilai buku per lembar saham tidak menunjukkan ukuran kinerja saham, tetapi nilai yang mencerminkan berapa besar jaminan yang akan diperoleh oleh pemegang saham apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kemudian jenis yang ketiga ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan yang terbentuk akibat mekanisme pasar, yakni akibat proses penawaran dan permintaan terhadap suatu saham tertentu. Menurut Van Horn tahun 2005, nilai pasar per lembar saham adalah harga perdagangan saham pada saat ini. Untuk saham yang diperdagangkan secara fiktif itu memiliki kuotasi harga pasar yang sudah disediakan. Kemudian secara keseluruhan penilaian saham dalam aspeknya itu memiliki aspek-aspek tertentu atau hal-hal tertentu. Yang pertama dari sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kemudian yang kedua dari kebutuhan biaya investasi, kemudian yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk
jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Kemudian yang keempat, ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode. Kemudian yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir, ada rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Selanjutnya, studi kasus pada penilaian harga saham ini. Kelompok kami mengambil studi kasus dari PT Gudang Garam Tbk atau perusahaan rokok. Nah, PT Gudang Garam ini adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, di mana pasti kan banyak yang ingin berinvestasi di perusahaan rokok tersebut. Nah, sebelum melakukan investasi, selaku investor tersebut perlu melakukan penilaian terhadap perusahaan tersebut. Mungkin bisa dari laporan keuangan, yang mana laporan keuangan adalah produk akhir dan proses akuntansi dan merupakan sumber informasi utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan, baik kekayaan, hutang-hutang, modalnya, dan aktivitasnya, serta pengembangan dan hasil operasinya. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan atau bagian dari proses laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan IAI. Nah, maka dari itu tentunya banyak calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di PT Gudang Garam tersebut atau perusahaan rokok tersebut. Karena sampai saat ini perusahaan rokok tersebut atau PT Gudang Garam tersebut dinilai dari laporan keuangannya itu masih berkembang dengan sangat pesat. Mungkin itu demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat penjelasan yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan di WA group atau silahkan ditanyakan secara langsung, karena kali ini perkuliahan sudah dimulai secara luring. Demikian, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.